Shalom. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berkumpul lagi di ibadah yang kedua hari ini. Kita mau bersatu hati, mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Allah kita, pribadi yang mengasihi kita, Allah yang agung. Kemarin kita baru merayakan hari kemerdekaan negara kita. Kita mau panjatkan syukur kepada Tuhan atas negara ini, atas penyertaan Tuhan. Kita mau berdoa bagi bangsa ini, biar kemuliaan Tuhan nampak, biar kemuliaan Tuhan nyata. Ini doa kami ya Tuhan, bagi bangsa kami. Katakan, syukur. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang sungguh mulia Bapa. Rancanganmu yang mulia. Kami mau bersatu hati dalam satu tubuh. Kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Mau ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami mau berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan syukur kita. Syukur. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada
Tuhan, hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan atas seluruh bumi. Bertahtalah dalam hati kami, bertahtalah dalam pikiran kami Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang akan melayani. Biarlah hati kami semua melayani-Mu, tertuju pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bisa pulang membawa berkat, membawa terang, membawa firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu siap untuk memuji nama Tuhan? Kurang keras. Bapak Ibu siap untuk memuji nama Tuhan? Katakan amin. Puji Tuhan, kita mau bersatu hati nyanyikan lagu ini. Satu kita sekalian. Dengan penuh sukacita, katakan satu kita sekalian. Satu kita sekalian. Kasih Tuhan menyatukan. Kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam Roh Tuhan. Satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian. Mari nyanyi sekalian. Kasihnya kita rasakan. Kasihnya kita rasakan. Bergandengan tangan kita nyatakan. Satu kita sekalian. Sekarang yang belum sapa kanan kiri, silakan sapa kanan kiri. Katakan, ayo kita nyanyi bersama-sama sebagai keluarga kerajaan Allah. Satu kita sekalian. Satu kita sekalian. Kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam Roh Tuhan. Satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian. Mari nyanyi sekalian. Amin. Kasihnya kita rasakan. Kasihnya kita rasakan. Mari bergandengan tangan nyatakan. Satu kita sekalian. Kita nyatakan. Satu kita sekalian. Kita mau berdiri bangkit bagi Yesus. Bersatu hati, nyatakan iman kita. Kita telah menang mengalahkan maut. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus. Di dalam perjuangan si iblis diserang. Kuasa dosa musnah, Tuhanlah yang menang. Kita bangkit bagi Yesus, dengar seruannya. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, dengar seruannya. Detik yang menentukan sekarang inilah. Walaupun tak terbilang, Walaupun tak terbilang, pengikut kuasa-Nya semakin berdaya, semakin kau tetap. kita tahu kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, amin. Kita mau bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus di dalam Hai kuasa-Nya. bangkit bagi Yesus, di dalam kuasa-Nya. Usahamu sendiri tak ada gunanya. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus. Berjaga dan berdoa supaya siap terus. Hai bangkit bagi Yesus, selamat tak berperang. Hai bangkit bagi Yesus, lama tak berperang. Pastilah umat Kita akan menang. kelak akan menang. Pahala tersedia, mahkota
memuliakan namanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Kita percaya kita punya Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup. Ketika semuanya terasa jatuh, ketika kita merasa lemah, God is able, Dia ada. He is more than enough, He is more than anything. Nyanyikan lagu ini, When the Mountains Fall. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. Amin. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Thank you, Jesus. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Yes, you're more than enough. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh nyatakan bahwa Dialah segalanya. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Power and mercy never fail. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy. Power,
in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. Grace overflows in us. Grace overflows in us. Grace overflows. You're more than enough for me. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk kembali duduk. Saya undang. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan kebagian firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus di siang hari ini, di mana kami diberi kesempatan untuk boleh melihat kepada pribadimu, menikmati pribadimu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu di saat ini. Biarlah Tuhan firman ini benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami telah berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan ketika kita boleh melanjutkan ibadah kita di siang hari ini. Dan ketika kita boleh bersama-sama melihat kembali firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Saya langsung saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih dalam tetap ayat yang sama yang akan kita pelajari di siang hari ini. Dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca secara bersama-sama. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini. Dari Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan di ayat yang bernomor ganjil dan Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat bernomor genap. Apakah sudah menemukan semua Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Saya akan membacakan judul perikop Alkitab yang diberikan LAI. Firman Tuhan berkata demikian, hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke tempat perhentiannya masih berlaku. Bapak Ibu Saudara silakan. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ketika kita melihat kembali firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang rindu dan kita tidak bosan tentunya.
Dan saya mengimani itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus. Nah saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini istimewa sekali karena kita melihat kembali kepada kehidupan kita. Seminggu yang telah kita lalui dengan banyak hal yang Tuhan buat. Tetapi di hari ini kita akan melihat hal-hal istimewa yang akan meneguhkan kita, yang akan menguatkan saya dan saudara dalam mengiring Tuhan hari lepas hari. Kita akan berbicara dengan tema ini singkat, ya. Sudahkah Anda siap? Ini menjadi perenungan bagi saya dan buat kita semua. Sudahkah Anda siap? Ya, ini tema kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini ya, kehidupan kita dalam bersosialisasi tentunya sebagai orang-orang percaya. Kita melihat manusia akan berusaha bagaimana caranya hidupnya menjadi baik. Manusia akan berusaha bagaimana cara hidupnya memberi dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Atau bagaimana dia berusaha semaksimal mungkin supaya hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Itu manusia dan itu pada umumnya semua akan melakukan hal itu. Tetapi saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melihat dengan usaha seperti itu apakah bisa manusia itu akan mendapat sesuatu yang dalam tanda kutip. Hari ini kita berbicara dengan tema sudahkah Anda siap? Pada masa yang akan datang, apakah mereka benar-benar siap? Atau apakah saya dan saudara benar-benar siap? Itu menjadi perenungan buat kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu dengan pertanyaan yang sederhana, sikap kekristenan seperti apa yang kemudian yang harus dimiliki di dalam kehidupan saya dan kita semua di siang hari ini. Kita akan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menolong saya dan saudara. Kebenaran pertama adalah firman Allah mengajak kita untuk hidup dalam kewaspadaan. Firman Allah mengajak kita untuk hidup dalam kewaspadaan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca di dalam ayat keempat. Pasal 4 ayat ke-1 firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Lalu kemudian sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ini sungguh luar biasa buat kita semua yang hadir di saat ini. Pesan firman Tuhan yang istimewa buat saya dan saudara. Karena itu kita bersyukur kalau kita ada di ruangan ini. Saudara, kalau kita memperhatikan kata sebab itu, ya, yang merujuk kepada suatu alasan, sebuah alasan kenapa pada kalimat berikutnya muncul. Ada kalimat perintah yang muncul. Kenapa kita harus waspada? Mengapa dan ada apa sehingga penulis Ibrani mau menulis bagian ini? Sebab itu baiklah kita waspada. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika kita melihat kembali ke pasal-pasal sebelumnya. Pasal sebelumnya misalkan pada pasal 2 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kemudian dalam pasal 3 ayat 1 sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Pandanglah kepada rasul dan imam besar kita yang kita akui yaitu Kristus Yesus. Saudara dan saya mendapat hak istimewa. Ini kita berbicara tentang keistimewaan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara dan saya mendapat hak istimewa lalu kemudian mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Nah saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan berbicara tentang kita. Tetapi berbicara tentang siapa yang
ada di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat pada kehidupan pribadi kita, apakah kita sudah waspada. Dalam kewaspadaan, dalam sikap yang taat, yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya masih muda dan tentunya ada banyak hal yang harus saya gumuli. Tapi saya meyakini firman Tuhan menguatkan kita semua hidup dalam kewaspadaan. Jadi perenungan, kenapa kita harus waspada? Seperti tadi saya katakan, mengapa kita harus hidup dalam kewaspadaan? Ada apa dan mengapa? Satu alasan yang mendorong kita melihat kepada firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Saudara, ternyata hal ini sedang merujuk kepada hari yang akan datang. Hari murka Allah yang akan datang. Dan itu dijanjikan Allah. Dan itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Pada masa penghakiman Allah kepada setiap orang yang tidak percaya. Jadi ditunjukkan kepada setiap orang yang tidak percaya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan bahwa kekristenan tidak menjamin hidup saya dan saudara, hidup kita semua untuk mendapat tempat di dalam tempat yang sudah Allah sediakan buat kita semua. Tempat yang bersifat kekal adanya. Kemudian tidak hanya cukup saudara dan saya datang ke gereja. Ya. Apakah kata waspada itu ketika kita datang ke gereja? Tidak. Tidak hanya cukup dengan itu. Ke gereja sebagai orang Kristen, oke. Ke gereja sebagai anggota gereja, bukan seperti itu. Bukan seperti itu yang dimaksud firman Tuhan. Tetapi ketika kita melihat kembali kehidupan pribadi kita masing-masing. Hidup dalam kewaspadaan, hidup yang benar-benar kita mau serahkan kepada Tuhan dalam masa penantian. Sehingga kita melihat saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada bagian selanjutnya menegaskan kepada kita supaya saya dan saudara jangan tertinggal. Tapi pada realita kenyataan hidup saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ya, kehidupan kita mungkin berbeda-beda. Sebagai jemaat Tuhan, mempunyai profesi yang berbeda-beda. Yang bekerja, dan dalam pekerjaan kita, dalam kegiatan sehari-hari yang kita boleh lakukan, apakah kita memandang kepada Dia? Pada Yesus Kristus, hidup yang benar-benar mau kita arahkan kepada Tuhan Yesus, pada Allah kita, hidup yang benar-benar ya, yang kita fokuskan hanya kepada Dia sehingga kita tidak tertinggal dalam perlombaan iman kita bersama-sama. Hari-hari ini saudara, hari-hari ini kita mungkin sedang bergumul. Kita bergumul dengan sesuatu yang akan kita lakukan. Kita bergumul dengan sesuatu yang akan kita kerjakan. Tapi penulis berani mau menekankan kepada kita dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam setiap hal yang kita gumuli. Melakukannya dengan kekuatan Allah. Supaya kita tidak ketinggalan. Supaya kita tidak tertinggal. Sayang sekali saudara, ketika kita sudah sekian lama menjadi orang Kristen. Ketika kita sudah sekian lama berpuluh-puluh tahun mungkin menjadi orang Kristen, tetapi kemudian kita tertinggal karena ketidakwaspadaan kita. Karena ketidaksiapan kita untuk menantikan hari perhentian Allah. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengumpamakan hidup kita seperti perlombaan. Dan kemudian kita masuk ke dalam pertandingan. Mana kita akan berjuang tentunya di sana. Ya. Kita akan terus berusaha dan berusaha. Bagaimana caranya supaya kita hidup ini berkenan kepada Dia. Pada Allah kita yang adalah pemilik hidup kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak pada slide
selanjutnya. Ya. Ini kalau kita melihat Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengajak kita melihat kepada jemaat hidup dalam kewaspadaan. Jadi Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus supaya hidup dalam kewaspadaan, senantiasa mengenakan senjata perlengkapan Allah. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita melihat ada seorang yang sangat luar biasa, Usain Bolt. Ya. Dia dikenal sebagai manusia tercepat di dunia. Dan kemudian dia masuk dalam perlombaan dan merupakan pelari asal Jamaika yang kemudian dia memenangkan rekor lari 100 meter dalam waktu 9,56 detik. Tentunya bukan suatu hal yang mudah yang akan dia lakukan. Tentunya sesuatu hal yang harus dilakukan dengan kerja keras, saudara, dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat negara Jamaika ini negara yang ada di Amerika Tengah. Kemudian menurut urutan dunia negara ini masih tergolong pada kelas menengah ke bawah. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah saya katakan tadi, seorang pelari akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana dia akan mencapai garis akhir atau garis finish yang akan dia capai. Apa yang perlu dia siapkan dan apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Seharusnya saya dan saudara demikian dalam hidup ini. Perlombaan iman kita berjuang di hadapan Allah, senantiasa hidup berkenan kepada Dia. Karena itu, saudara, mari kita merenungkan kehidupan kita. Sudahkah hari-hari ini kita hidup dalam kewaspadaan? Sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, kita bukan berjalan dengan kekuatan kita. Kita bukan berjalan dengan kehebatan kita sendiri. Tetapi bagaimana hidup ini kita mau arahkan kepada Dia. Hidup kita yang kita jalani saat-saat ini, kita mau taruh kepada Dia. Sehingga dengan demikian kita tidak dikatakan orang-orang yang ketinggalan atau orang-orang yang tertinggal dalam perlombaan. Kalau kemudian kita gagal untuk mencapai tujuan atau garis akhir yang akan kita capai bersama-sama. Kristus merindukan saudara dan saya ada dalam perlombaan itu. Merindukan hidup saya dan saudara. Kita mau hidup yang benar-benar kita mau arahkan hidup kita kepada Dia. Kita mau taruh hidup kita kepada Dia. Sehingga saya dan saudara menerima janji di dalam Yesus Kristus bersama-sama masuk ke tempat perhentiannya yang kekal adanya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan kata perhentian di dalam ayat 1 tadi yang sudah disebutkan, kalau kita memperhatikan di sini ada 9 kali diulangi dalam bagian ini. Tentunya ini merupakan suatu penekanan penting bagi saya dan saudara. Satu penekanan penting, satu penegasan firman Tuhan yang sangat penting untuk kita melihat kepada tujuan Allah melalui firman-Nya. Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Namun menjadi kabar gembira bagi saya dan saudara adalah kita yang percaya akan menerima janji itu. Menjadi kabar gembira bagi saya dan saudara, kita yang percaya akan menerima kabar itu. Tempat perhentian digunakan kalau bahasa aslinya itu kata pausin yang artinya tempat beristirahat. Merupakan berkat surgawi di mana Allah berdiam dan kemudian dijanjikannya untuk kita membuat orang-orang percaya yang gigih.
di dalam Kristus Yesus mengambil bagian setelah kerja keras dan pencobaan hidup di bumi berakhir. Untuk membuat orang-orang percaya tetap teguh dalam pendirian iman di dalam Yesus Kristus. Untuk membuat saya dan saudara tidak tergoyahkan. Untuk membuat saya dan saudara tetap memandang kepada dia, melihat kepada dia. Bagaimana saya dan saudara mengarahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Pada slide berikutnya, kita akan melihat bersama-sama apa yang firman Allah mau. Kebenaran yang kedua, kebenaran berikutnya. Bagaimana saya dan saudara hidup dalam kewaspadaan. Kebenaran kedua adalah firman Allah meyakinkan kita akan jaminan ilahi dalam Yesus Kristus pada masa penantian. Ini kebenaran kedua, saudara. Karena kepada kita, ayatnya yang kedua, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Tadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan secara bersama-sama, ada janji yang diberikan oleh Allah kepada saya dan saudara. Bahwa karena kepada kita telah diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Ya, ada janji yang diberikan Allah kepada saya dan saudara. Kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari ayat ini, tetapi kita yang percaya menerima istirahat yang dijanjikan Allah itu. Itu cocok dengan apa yang dikatakan Allah. Begini, aku marah dan bersumpah, mereka takkan masuk untuk mendapat istirahat bersamamu. Bersama aku. Allah berkata begitu meskipun pekerjaannya sudah selesai semenjak ia menciptakan dunia ini. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat ada beberapa hal penting. Lanjut di slide berikutnya. Kita dapat melihat ada dua hal penting, bahwa ada orang-orang percaya yang menerima kabar sukacita, lalu kemudian firman itu bertumbuh. Ada orang-orang yang tidak percaya menerima kabar yang tadi, yang sudah saya sebutkan. Lalu kemudian firman itu atau berita itu bertumbuh. Ada orang-orang yang percaya, yang mendengar, dan kemudian ada orang-orang yang tidak percaya. Lalu menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka ini siapa? Mereka adalah bangsa Israel yang kepada mereka telah Allah berfirman. Kita melihat kembali kehidupan bangsa Israel. Dalam perjalanan mereka selama 40 tahun mengembara di padang gurun. Yang seharusnya tadinya hanya beberapa hari dan kemudian menjadi 40 hari. 40 tahun maksud saya. Dan ini menjadi perjalanan yang luar biasa, banyak hal yang Tuhan buat. Banyak hal yang Tuhan kerjakan. Bagaimana mereka melihat kepada Tuhan. Karena ketidaktaatan mereka, karena kehidupan yang bobrok di hadapan Allah. Lalu kemudian mereka tidak menikmati janji Allah itu. Mereka tidak menikmati sukacita yang Allah sediakan bagi mereka. Sehingga ketika Musa memimpin, Musa tidak masuk. Bangsa ini tidak masuk. Ya. Bangsa ini masuk tetapi kemudian Musa tidak masuk. Dia hanya melihat saja. Kita melihat kehidupan yang bobrok di hadapan Allah menyebabkan saya dan saudara tidak mendapat bagian dalam janji Allah yang Allah sediakan bagi saya dan saudara. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan kepada saya dan saudara pada jaminan tempat yang Allah sediakan, tempat perhentian. Kemudian yang memberikan pengharapan bagi saya dan saudara menikmati sukacita bersama-sama ke dalam tempat perhentiannya yang kekal adanya. Yang memberikan kelegaan kepada saya dan saudara akan jaminan ke dalam tempat perhentian yang kekal adanya. Ada kelegaan, ada sukacita.
Ada pengharapan baru. Karena apa? Firman Tuhan berkata bahwa kepada mereka firman itu tidak bertumbuh. Tapi kepada saya dan saudara pada hari ini firman itu bertumbuh. Firman itu mempunyai dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita tentunya. Enggak main-main. Ketika firman itu kita dengar. Dan kemudian firman itu kita hidupi di dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar bersama-sama. Kita tidak hanya hidup, ya hidup-hidup saja. Tidak hanya hidup, ya saya melakukan ini dan itu. Oke, kita mau melakukan ini dan itu. Gak apa-apa dalam pekerjaan kita dan seterusnya. Tetapi dalam segala hal yang sedang kita lakukan, mari kita mau melihat bahwa saya istimewa. Saya mendapat janji yang Allah berikan. Bukan apakah karena saya? Bukan. Bukan karena saya. Bukan diri saya, tetapi Allah yang sangat menghargai hidup saya. Sehingga janji itu diberikan kepada kita. Kepada kita firman itu bertumbuh. Kepada kita firman itu menjadi hidup. Karena hidup yang kita hidupi adalah hidup Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga hidup kita dapat memberi dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Melalui perkataan kita, melalui apa yang kita lakukan. Mungkin sederhana dan mungkin tidak dipandang, mungkin kecil dipandang orang. Tapi kemudian itu menjadi sesuatu yang bernilai kekal di hadapan Allah. Sesuatu yang bernilai wow di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah meyakinkan saya dan saudara untuk menerima jaminan ilahi. Jaminan yang kekal adanya yang saya sudah katakan. Bahwa kepada setiap kita firman itu hidup. Tetapi kepada setiap orang mereka yang tidak percaya. Mereka yang karena ketidaktaatan mereka di hadapan Allah. Firman itu nol. Walaupun pendeta mau berkoar-koar di depan, menyampaikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tetapi kemudian ketika kita duduk dan kita enggak ada kesiapan hati kita untuk menerima kabar itu, sama aja. Firman itu pulang dan firman itu nol di dalam kehidupan kita. Dan ketika saya melihat murka Allah itu ngeri, saudara. Murka Allah itu kalau dalam kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu kita melihat di sana Wahyu 12 dicatat bahwa kita akan, orang-orang yang tidak percaya itu akan dia adili, akan dihanguskan dengan saya akan bacakan di dalam Wahyu 14 ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ini sangat mengerikan, saudara. Murka Allah yang pasti akan dikerjakan Allah. Dan kita tidak bisa menghindari itu. Kita mau lari sampai ke ujung manapun nggak bisa. Mau sembunyi sampai dimanapun nggak bisa. Tetapi kemudian kita akan menyadari hidup kita. Itu yang penting. Kita akan menyadari hidup kita bahwa ada janji yang Allah berikan. Sehingga dalam hari-hari hidup kita, kita akan terus dalam kewaspadaan. Hidup yang terus berjaga-jaga. Saudara, firman Allah menguatkan kita, menguatkan saya dan saudara. Pada hari ini sehingga firman itu bertumbuh. Lalu menjadi pertanyaan penting buat saya dan saudara. Sudahkah saya dan saudara meyakini janji Allah itu dalam kehidupan kita? Tadi, pertama, sudahkah kita hidup dalam kewaspadaan? Sudahkah kita meyakini janji Allah itu di dalam kehidupan kita? Kalau kita nggak meyakini firman itu nggak akan bertumbuh. Keyakinan kita akan kepada Dia, kepada firman yang hidup, akan mengalami pertumbuhan. Di dalam kita menantikan masa penantian yang sedang Allah janjikan kepada setiap orang percaya. Karena janji Allah tidak berlaku bagi mereka yang tidak percaya.
Tidak berlaku bagi mereka yang hidupnya di luar Kristus. Berlaku bagi saya dan saudara percaya akan masuk ke tempat perhentian. Ingat dengan peristiwa Sodom dan Gomora, saudara. Lot, karena kota itu dengan penuh dengan kehidupan yang bobrok di hadapan Allah. Kehidupan yang rusak di hadapan Allah. Sehingga Allah menghanguskan kota itu dengan belerang api. Mari saudara, menunggang balikan kota itu. Sehingga kota itu hancur. Nah, orang-orang yang ada di dalamnya tentu mati, saudara. Ngeri, saudara. Anggap aja hari ini sudah hari terakhir. Dan kita nggak tahu besok akan seperti apa. Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Allah. Dengan tangan Allah sendiri Allah menghancurkannya. Apakah Allah tidak mampu untuk melakukan apa? Mampu, saudara. Dia bisa melakukan apapun, saudara. Ketika kita tidak siap menerima janji Allah itu. Dia mampu melakukan. Kemudian dia berkata kepada istri Lot. Malaikat yang dipakai. Pergilah bersama keluarga. Lot pergi. Tapi istri Lot berpaling. Menjadi tiang garam. Saudara, ada satu hal yang penting buat saya dan saudara. Mari kita memandang kepada dia, kepada janji itu. Ini penting buat saya dan saudara. Pandanglah kepada janji Allah itu. Sehingga kita akan melihat apa yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Sama seperti kepada mereka. Pada bangsa Israel. Pada mereka orang-orang yang hidupnya tidak saleh di hadapan Tuhan. Dan kepada kita adalah kabar sukacita yang luar biasa. Saya nggak lama-lama saudara. Kebenaran ketiga yang akan kita renungkan dalam kita menantikan kesiapan kita. Sudahkah Anda siap? Bagaimana sikap kita dalam menyikapi kebenaran firman Tuhan? Firman Allah meyakinkan kita akan jaminan ilahi di dalam Yesus Kristus pada masa penantian. Kebenaran ketiga yang boleh kita renungkan, saudara. Kebenaran kedua yang tadi kita sudah renungkan adalah firman Tuhan meyakinkan kita akan jaminan ilahi kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan meyakinkan kita pada jaminan yang telah Allah sediakan bagi saya dan saudara. Pada ayat yang ketiga firman Tuhan berkata demikian. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jika kita memperhatikan bersama-sama, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita adalah bagaimana tentang Kristus yang hidup di dalam kita. Melihat kehidupan yang Allah sediakan bagi saya dan saudara. Daud menuliskan di dalam Mazmur 95 ayat 7-8. Sebab dialah Allah kita dan kita umat gembalaannya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Jangan keraskan hatimu. Saudara, ada satu hal yang kebenaran penting. Jangan keraskan hatimu. Kalau kita melihat pada bagian selanjutnya di dalam ayat yang ke-6, penulis Ibrani memperjelas lagi bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Mari kita mau renungkan hidup kita bersama-sama pada hari ini. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada ayat 4 ayat yang ke-12, pasal 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh,
sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu segala sesuatu tidak tersembunyi di hadapan Tuhan, telanjang di hadapan Tuhan. Terlihat amat sangat terlihat. Kehidupan saya dan saudara, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Allah melihat dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan hari-hari ini, saudara. Kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sudahkah hari-hari ini kita hidup dalam kewaspadaan? Hidup ini singkat adanya, kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput saya dan saudara. Surat Yakobus 4 ayat 14, firman Tuhan berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa artinya hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudahkah hari-hari hidup ini, hidup kita dalam mengiring Tuhan, bertumbuh di dalam iman kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus? Firman Tuhan kembali meneguhkan saya dan saudara, ada jaminan ilahi dalam Yesus Kristus pada masa penantian. Tadi memang ada salah ya saudara di di PowerPoint. Ada 3 kebenaran penting di mana kita terus hidup dalam kewaspadaan, hidup bertumbuh di dalam iman, di dalam Yesus Kristus, di dalam Allah yang kemudian meneguhkan saya dan saudara. Kembali melihat kepada jaminan ilahi, bertumbuh di dalam iman, dan kita melihat kembali kehidupan kita ada dalam pertumbuhan, ada dalam jaminan ilahi yang sedang Allah sediakan pada masa perhentian. Sebab hidup kita bukan tentang kita, tetapi tentang Dia dan hanya kepada Dia. Mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di saat ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi hamba meyakini bahwa firman itu hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami meyakini bahwa firman itu meneguhkan kami. Firman itu bertumbuh dan firman itu menjadi jaminan ilahi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh melihat kepada pribadi-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih hambanya untuk firman Tuhan hari ini. Kita mau meresponi firman Tuhan hari ini dengan sebuah pujian. Biar kita pulang membawa terang itu dan kita bisa membagikannya kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Katakan Engkaulah kebenaran dan hidup dalam hati kami. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran. Kau telah menyelamatkanku Tuhan. Yang menyelamatkanku. Angkat pujian ini sebagai respon. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku mau ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Perlu Terima kasih. anugerah-Mu.
janji kita kepada Tuhan. Kalau ku hidup, ku mau hidup bagimu. Katakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Percayakan janji Tuhan. Kita mau hidup bagi Kristus. Katakan lagu ini dari aku. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Kau telah menyelamatkanku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Benar Bapa, kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakanlah janji kepada Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan lembut nyanyikan lagu ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Riki untuk firman Tuhan. Saudara, kita akan memberikan persembahan untuk dalam ibadah pagi ini. Silakan mempersiapkan persembahan saudara. Kita akan memberi buat Tuhan. Kita akan mendoakan petugas, silakan. Ya, satu orang juga nggak apa-apa ya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami menerima banyak berkat dari Tuhan. Kami menerima berkat jasmani maupun berkat rohani dari Engkau. Semuanya berasal dari Engkau.
Karena patutlah kami menyatakan rasa ungkapan syukur kami dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami dan biarlah itu menyenangkan dan mengharumkan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita berdiri bersama-sama, kita berdoa menutup ibadah kita siang hari ini. Kami bersyukur Bapa, kami dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terus perlengkapi kami dengan luar biasa untuk dapat menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan berita Injil kemanapun kami berada, memuridkan sebanyak mungkin orang di sekitar kami. Karena itu Bapa, berkatilah kami dan tolonglah kami sebagai umat-Mu ketika kami pulang, kami melakukan apa yang kami dengar dalam ibadah kami siang hari ini. Berkatilah jemaat-Mu dan biarlah mereka pulang dengan damai sejahtera dari Bapa, penyertaan yang senantiasa hadir dalam Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus beserta dengan saudara sampai selama-lamanya, sampai hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Mari kita pulang membawa terang, membawa berkat, membawa firman Tuhan, biar kemuliaan Tuhan nampak. Kini ku mau hidup bagimu. Kini ku mau hidup bagimu, membawa terang-Mu dalam hidupku, menyinari dunia, membawa jiwa, biar kemuliaan Tuhan. Kini ku mau hidup bagimu, membawa terang-Mu dalam hidupku, menyinari dunia, membawa jiwa, biar kemuliaan Tuhan biar kemuliaan Tuhan atasku, biar kemuliaan Tuhan biar kemuliaan Tuhan atasku, biar kemuliaan Tuhan atasku. Amin. Biar nama Tuhan yang ditinggikan. Silakan bersaat teduh, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.